bicara tentang interaksi sosial, bagi kalian yang tertarik untuk membantu orang membangun hubungan yang lebih positif, program studi bimbingan dan konseling merupakan menjadi pilihan yang tepat untuk yang kalian pilih. Di bimbingan konseling, teman-teman akan belajar bagaimana mendampingi individu dalam berbagai aspek, baik aspek sosial maupun aspek emosional. Dengan keterampilan ini, teman-teman bisa membantu orang lain untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mencapai potensi terbaiknya. Ayo bergabung bersama kami di BKF KIP UHAMKA. Sampai jumpa di kampus. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alena Mulia Rahma. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini, kita akan membahas pola interaksi sosial asosiatif. Mungkin di antara teman-teman pernah mendengar apa itu interaksi sosial. Nah, tapi tahukah teman-teman ada pola tertentu di dalam interaksi tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Oke, sebelum membahas pola interaksi sosial asosiatif, mari kita pahami dulu apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari bahasa Latin yaitu con atau cam, yang berarti bersama-sama, dan ada tengo yang berarti menyentuh. Nah, pengertian secara harfiahnya adalah bersama-sama menyentuh. Nah, jadi interaksi sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Lalu interaksi sosial ini kita bisa saling memahami, saling bekerja sama, dan bahkan mengembangkan hubungan yang lebih mendalam. Nah, dari interaksi sosial ini ada yang namanya pola interaksi. Pola interaksi adalah cara atau bentuk yang digunakan individu atau kelompok saat mereka berinteraksi satu sama lain. Dalam hubungan sosial, pola interaksi ini membantu kita memahami bagaimana hubungan itu terbentuk, berkembang, dan bahkan menimbulkan konflik. Secara umum, pola interaksi sosial dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada pola interaksi sosial asosiatif dan pola interaksi sosial disosiatif. Nah, di video ini kita akan lebih membahas pola interaksi sosial asosiatif. Apa sih pola interaksi sosial asosiatif itu? Yuk kita bahas. Pola interaksi asosiatif merupakan bentuk interaksi yang menciptakan kerjasama dan saling mendukung. Dalam pola asosiatif, hubungan yang terjalin cenderung harmonis dan bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Ada 4 bentuk utama dari pola interaksi sosial asosiatif. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, ada kerjasama. Kerjasama adalah bentuk interaksi di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, ada akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian untuk menghindari konflik. Lalu yang ketiga, ada asimilasi. Asimilasi terjadi ketika dua kelompok yang berbeda mencoba menyesuaikan perbedaan mereka untuk menciptakan persatuan. Yang keempat, ada akulturasi. Akulturasi adalah proses di mana dua budaya bertemu dan saling mempengaruhi, tanpa salah satu budaya kehilangan identitasnya. Nah, itu merupakan video penjelasan singkat mengenai pola interaksi sosial asosiatif. Selanjutnya, kita simak dan nonton video ini ya teman-teman. Do you not have any respect for people around you? Don't act like an idiot. You're not an idiot. I'm not. Well, you're talking like one. Act like a man and act like you're supposed to in this. Ma'am, me. we're not bothering anyone. Okay, so describe a man. Like, how am I supposed to be? Yeah, how do you want me to be? Listen, boys, idiots. The way. Why is she calling me an idiot? Okay, I was wrong in the court. Yes, it's immature, but we're not bothering anybody. Okay, look. I'm security here. Yeah. I don't know what's going on. Yeah, bruh. Follow you all So can we the just time. walk away from the situation? That's what I'm trying to say. No, that's What'd her you say? again. Oh God, that was her again. What'd she say? You want help? Let's help. Ah, yeah, let's help her. Let's help her. Let's help her. In there, way back there. You Oke, gimana nih teman-teman setelah melihat video tadi?
Apa sih maksud dari video tadi? Coba teman-teman pikirkan ya. Video tersebut adalah salah satu contoh bentuk utama dari pola interaksi sosial asosiatif, yaitu akomodasi. Nah, jadi di video itu ada dua orang pemuda yang saling bercanda satu sama lain. Mereka bertindak seperti anak kecil. Di antara mereka itu naik ke atas troli pembelanjaan. Lalu ada seorang nenek menghampiri dua orang pemuda tersebut. Nenek tersebut menegurnya dengan ucapan yang cukup emosi, yang dimana nenek tersebut berkata bahwa dua orang pemuda ini bertindak seperti anak-anak, tidak seperti pemuda lainnya. Dua orang pemuda ini merespon nenek tersebut dengan ucapan yang tidak terlalu emosi. Mereka mengakui bahwa mereka itu bertindak seperti anak kecil, tetapi menurut mereka ini, tindakan mereka itu tidak mengganggu lingkungan sekitar. Lama kemudian datanglah seorang satpam yang meredakan masalah tersebut. Di dalam video tersebut tidak ditayangkan secara rinci bagaimana satpam itu meredakan masalahnya. Nah, setelah satpam datang dan meredakan masalahnya, dua orang pemuda ini izin pamit pergi untuk menghindari dari lingkungan itu agar masalah tidak semakin rumit. Ketika dua orang pemuda ini pergi, nenek itu mengatakan sesuatu dan dua orang pemuda itu mendengarnya, lalu menghampiri nenek itu lagi. Ternyata nenek itu membutuhkan bantuan untuk mengambil barang yang tidak bisa digapai olehnya. Lalu dua orang pemuda ini menolongnya. Setelah mereka menolongnya, nenek itu mengucapkan terima kasih kepada mereka. Hubungan antara dua orang pemuda tadi dan seorang nenek menjadi lebih baik. Yang tadi awalnya bertengkar menjadi lebih berdamai. Dan bahkan di akhir video mereka saling berpelukan. Jadi kaitannya video tersebut dengan akomodasi, yaitu akomodasi merupakan proses penyesuaian untuk mencegahnya terjadinya konflik atau mengatasi terjadinya konflik. Jadi video tersebut merupakan salah satu contoh bentuk proses penyesuaian mengatasi konflik atau mencegah terjadinya konflik. Contohnya yang pertama, dua orang pemuda ini merespon nenek itu tidak dengan emosi, meskipun nenek itu menegurnya dengan emosi. Lalu yang kedua, ada seorang satpam yang menghampiri mereka dan meredakan masalah. Yang ketiga, dua orang pemuda itu tidak menyimpan rasa dendam kepada nenek tersebut karena telah menegurnya. Mereka malah menolong nenek tersebut. Dan berakhir konflik itu tidak semakin rumit. Jadi, pola interaksi sosial asosiatif ini adalah fondasi utama untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih produktif. Dengan saling mengerti satu sama lain, kita bisa mencapai hubungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Oke, gak kerasa ya teman-teman, kita sudah berada di akhir video. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.